Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan pujian dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguh kita telah merasakan betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Dan nikmat yang utama yakni ketika Allah masih melimpahkan kepada kita sekalian kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah, kenikmatan-kenikmatan yang barang siapa mendapatkannya maka ia pun akan mendapatkan nikmat kebahagiaan baik ketika di dunia maupun ketika kelak di akhirat. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan yang baik, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga senantiasa kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga seluruh umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah, petunjuk-petunjuk beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muliakan, Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW setelah melakukan salat subuh, maka di antara zikir, di antara doa yang beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang thayyib, yang halal dan barakah, wa amalan muttaqabbalan, dan amal-amal yang diterima. Jamaah kaum muliakan, apa faedah dari doa ini? Yang pertama ada bahwasanya Nabi SAW beliau meletakkan doa ini ketika setelah sholat subuh. Kenapa bukan ketika setelah asar dan yang lainnya? Karena bahwasanya aktivitas manusia secara normal diawali ketika setelah sholat subuh. Kemudian yang kedua, apa faedahnya dalam doa ini? Nabi menyebutkan 3 perkara, yakni tentang ilmu, tentang rezeki, dan tentang amal. Karena sungguh
manusia setiap harinya hanya berkutat dikelilingi oleh 3 perkara ini. Kalau tidak mencari ilmu, mencari rezeki, atau dia beramal. Maka inilah diantara sebab Nabi SAW beliau menyampaikan doa ini adalah tadi karena manusia setiap harinya agar mendapatkan kebaikan di dalam semua aktivitasnya, maka diawali dengan doa yang seperti tadi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Faedah yang ketiga, kenapa dalam doa ini ilmu dikedepankan daripada rezeki dan juga amal? Karena sungguh seseorang akan bisa mencari rezeki dengan halal, melakukan amal-amal soleh, manakala dia tahu ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum dia berkata maupun sebelum dia berbuat. Maka seorang yang ingin mendapatkan rezeki yang halal tentu tahu ilmunya bagaimana caranya. Seseorang yang ingin amalnya diterima Allah Ta'ala pun dia juga harus tahu bagaimana ilmunya. Maka inilah faedahnya kenapa di dalam doa ini Nabi SAW beliau meletakkan ilmu di tempat yang pertama, karena sungguh jamaah yang kau muliakan, halal tidaknya rezeki yang kita dapatkan, diterima tidaknya amal kita tergantung ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki. Kemudian jamaah yang kau muliakan, apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Secara umum memang ada ilmu dunia dan juga ada ilmu tentang agama atau akhirat. Di para ulama menjelaskan bahwasanya ketika dalam hadis atau kemudian di dalam Al-Qur'an di situ disebutkan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Itu yang utama. Maka termasuk hadis talibul ilmi ala kulli muslim, ada juga setiap muslim wajib untuk mencari ilmu agama. Itulah maknanya. Nah, maka dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya ternyata kita diajarkan untuk memohon Allah SWT agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Bahwasanya ternyata ada ilmu-ilmu yang kita miliki tapi tidak bermanfaat. Bahkan nanti Nabi bersabda ketika di akhirat kelak, seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara, di antaranya adalah tentang ilmunya, untuk apa dimanfaatkan. Maka jangan kau muliakan, kapan ilmu kita dikatakan ilmu yang bermanfaat? Yang pertama adalah ketika ilmu yang kita punyai kita amalkan. Maka tadi dikatakan bahwa apa ilmu itu? Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallam. Jadi katakan dengan ilmu adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Maka seandainya kita ingin mencari ilmu, carilah majelis ilmu yang di situ dibacakan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah yang dikatakan dengan ilmu. Maka tadi ilmu yang bermanfaat adalah yang pertama, ilmu yang diamalkan dan kemudian didakwahkan. Kemudian yang kedua, yakni ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin takut kepada Allah. Bahkan Allah mensifati siapa orang-orang yang dimaksudkan dengan orang ulama, seorang ulama atau alim. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dialah ulama. Maka seorang dikatakan sebagai seorang ulama manakala dengan ilmunya, maka dia semakin dekat dengan Allah dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dikatakan ilmu yang bermanfaat manakala ilmu itu menjadikannya tawadu, menjadikannya rendah hati, tidak sombong dengan ilmunya. Terkadang sebagian di antara kaum muslimin merasa ilmunya sudah tinggi, terkadang mudah menyalahkan orang lain, kemudian mudah untuk mencela orang lain. Tidak demikian. Maka orang yang ilmunya bermanfaat adalah mereka yang semakin rendah hati di dalam ilmunya tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin merasa tidak punya ilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat.
Maka seandainya kita memiliki sifat-sifat tersebut, menunjukkan bahwasanya ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiban. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang thayyib. Sebagian ulama membedakan antara thayyib dan halal. Sebagian mengatakan kalau halal itu dari zatnya, sedangkan kalau thayyib adalah bagaimana cara mencarinya. Ya. Maka kita mohon Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ingin agar rezeki yang kita dapatkan baik dari zatnya maupun cara mencarinya dengan cara yang halal. Maka di antara tiga bentuk kapan rezeki kita dikatakan haram, paling tidak ada tiga sumber menjadikan rezeki kita haram. Yang pertama adalah rezeki yang di situ ada ribanya. Yang kedua, rezeki yang dicari di situ ada usul ghorornya, ada penipuannya, suang tidak jelas dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah rezeki yang dicari dengan cara yang zalim, baik itu menipu, ya, mencuri, ya, kemudian yang misalnya memalsu dan sebagainya, mengurangi timbangan dan sebagainya, atau yang lainnya. Maka barang siapa yang tadi mencari rezeki yang ada tiga perkara tadi, maka tadi rezekinya bukan rezeki yang halal. Dan akibatnya memuliakan barang siapa yang mencari dengan rezeki yang halal dan makan dari harta yang haram, yang pertama adalah doanya tidak akan Allah kabulkan. Dan yang kedua, dia sudah siapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kemudian yang ketiga, permintaan kita yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap amal yang kita lakukan Allah terima. Sebagian atau mungkin sebagiannya Allah terima, sebagian tidak Allah terima. Maka kami muliakan seorang mukmin setelah dia beramal adalah khawatir seandainya Allah tidak menerima amal-amalnya. Allah berfirman, walladzina yutuna ma atau wa qulubum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang dia berikan kemudian hati mereka menjadi takut. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka yang takut itu adalah orang-orang yang setelah mencuri, minum khamr atau berzina? Apa kata Nabi? Wahai putri As-Siddiq, tidak. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang setelah beramalnya khawatir seandainya Allah tidak menerima amal-amalnya, solatnya dan sebagainya. Maka seorang mukmin janganlah merasa ujub dengan amal-amalnya, merasa pasti Allah menerima amal-amalnya. Adalah setiap kita muhasabah tentang amal-amal kita. Kenapa demikian yang memuliakan? Amal kita akan Allah terima manakala menetapi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas sunniyah, niat yang ikhlas. Dan yang kedua, muttaba'atur rasul, amal yang kita lakukan sebagaimana yang Nabi contohkan, perintahkan kepada kita sekalian. Maka setiap mukmin adalah khawatir jangan sampai amal-amal yang dilakukan tidak Allah terima. Bahkan Nabi pernah memberikan peringatan kepada kita bagi orang yang sholat. Beliau bersabda, sungguh ada seorang yang telah sholat selama 60 tahun tapi tak satu pun Allah menerima sholatnya. Wal iyadu billah. Kenapa demikian? Nabi bersabda, terkadang orang ini rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Terkadang orang ini sujud sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena dia beramal tanpa dengan ilmu. Maka inilah saya mengajak kepada diri kami semuanya, jangan bosan-bosan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu yang tadi
Siapa yang kita anut? Mereka-mereka para ustadz, para kiai yang mengajarkan Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itulah yang kita ikuti, bukan hawa nafsu kita. Dan kita berdoa semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita sekalian, agar Allah memberikan hidayah, kita dimudahkan di dalam beragama kita. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna sadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Rabb kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, pasangan dan putra-putri kami ya Allah, dan dosa-dosa saudara-saudara kami, baik yang laki-laki maupun yang wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa mudah untuk bisa berzikir kepadamu, mudah mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan mudah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, rezeki kami rezeki yang halal dan barokah, dan amal-amal kami amal-amal yang Engkau terima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan. Tolong Engkau berikan petunjukmu kepada kami ya Allah, dan Kau berikanlah rahmat dari sisimu. Kau adalah zat sebaik-baik memberikan rahmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan keluarga, pasangan-pasangan anak cucu yang menyenangkan hati kami, yang menjadi penghias penglihatan kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.